Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Di kuil, wanita pemilik toko di Gedung Rui duduk terkulai di sana, kecantikannya suram. Hari ini, Su Yi meratakan Gedung Rui dengan satu pedang, dan pada saat itu penjaga toko wanita curiga bahwa dia juga akan mati. Pada akhirnya, meskipun dia cukup beruntung untuk menyelamatkan hidupnya, penjaga toko wanita itu jatuh ke dalam ketakutan yang mendalam. Meskipun dia bertanggung jawab atas Gedung Rui, dia hanya melayani kekuatan besar di kedalaman langit berbintang. Sekarang, Gedung Rui dihancurkan, dia ditakdirkan untuk disalahkan, dan kemungkinan besar dia akan dihukum berat. Tuan, menurut saya, lebih baik melaporkan berita ke sekte sesegera mungkin, dan sekte akan mengirim seorang ahli untuk membunuh si pembunuh. Beberapa pengawal datang dan berbicara, membujuk penjaga toko wanita untuk meminta bantuan sekte. Balas dendam? Pemilik toko wanita kehilangan jiwanya. Jika kamu tidak meminta raja untuk ada, semuanya akan sia-sia. Tunggu sebentar lagi dan lihat apakah Menara Fei Yun dapat bertahan. Pemilik toko wanita itu menarik napas dalam-dalam dan berbisik. Segera setelah saya mengatakan ini, seorang budak tua datang dengan tergesa-gesa dan berteriak ngeri, "Tuanku, itu tidak baik. Menara Fei Yun, gerbang teratai hitam, sekte Tianxing, dan 1000 setan sekte berkuasa. Semuanya mati." Begitu kata-kata ini keluar, para penonton terdiam, dan mereka semua terkejut. Budak tua itu tergagap, "Tuan." Yang lebih menakutkan adalah bahwa di situs Menara Fei Yun, terjadi perang antara raja-raja kerajaan, tetapi pada akhirnya, Menara Fei Yun kalah. Raja dunia. Seperti disambar petir, wanita penjaga toko itu hampir keluar dari jiwanya. Dia benar-benar tercengang dan jantungnya mati. Sebelumnya, dia berpikir bahwa jika seseorang dari ranah dunia menembak, dia mungkin bisa membalas dendam. Siapa yang mengira bahwa berita seperti itu akan datang sekarang? Para pengawal di sekitar juga ketakutan dan benar-benar layu. Pop! Tamparan keras terdengar. Pemilik toko wanita itu menamparkan wajahnya sendiri, menyebabkan wajahnya yang cantik berdarah. Tapi dia terkikik dan bergumam, "Kali ini sekte, ditakdirkan untuk tidak membiarkan kita pergi." Semua orang ngeri, "Pak, apa dia gila?" Malam bagai tinta. Kegemparan pecah di kota Tianxing, dan dengan jatuhnya kekuatan besar seperti Fei Yunluo, situasi di kota menjadi kacau dan bergejolak. Masalah ini bukan sesuatu yang bisa kita selesaikan sama sekali, mari kita serahkan pada pria besar di sekte untuk memutuskan. Gerbang teratai hitam, seorang lelaki tua menghela nafas. Sambil berbicara, dia menghancurkan jimat utusan menjadi berkeping-keping. Alam campur aduk, bagaimana kita bisa menjadi lawan? Kita harus meminta bantuan. Hanya leluhur sekte yang bisa membalas dendam. Tian Xinjiao, pria parubaya dengan wajah pucat. Adegan yang sama terjadi di Qian Mozong, Fei Yunluo, dan pasukan lainnya. Kekuatan tingkat atas ini telah berakar di kota Tianxing selama bertahun-tahun, dan di belakang masing-masing adalah kekuatan besar di kedalaman langit berbintang. Sekarang setelah bencana tragis seperti itu terjadi, pasukan Tianxing Cheng ini ingin terus ada di dunia hitam, mereka hanya bisa pergi ke pendukung di belakang untuk meminta bantuan. Keesokan harinya, orang tua berjubah Tao, Yue Kuiju, berangkat, dan memutuskan untuk meninggalkan alam Heian dan kembali ke alam bintang Xuan Huang. Kali ini, dia juga membawa serta para kaisar yang diselamatkan. "Ayo pergi," putranya mendapat perintah. Biarkan lelaki tua itu mengirim sesama Taois untuk naik. Meng Changyun secara pribadi mengantarnya pergi. Ini membuat Yue Kuiju sangat tersanjung dan buru-buru membungkuk untuk berterima kasih padanya. Pada hari itu, mereka pergi. 3 hari kemudian, Meng Changyun kembali dan memberitahu Su Yi bahwa Yue Kui telah dibawa ke tempat yang aman di langit berbintang, dan tidak akan ada lagi kecelakaan di jalan. Su Yi tidak terkejut dengan ini. "Tuan muda, setelah kembali ke kota langit biru, Xiao Lao mengetahui berita bahwa besok, sabuk angin hitam di langit berbintang akan stagnan. Sudah banyak biksu di kota yang bersiap,
saya berencana untuk berangkat besok untuk menyeberangi sabuk angin pemusnahan hitam dan pergi ke kedalaman langit berbintang. Meng Changyun berkata dengan hormat. Kita berangkat besok juga. Su Yi membuat keputusan. Malam itu, seseorang tiba-tiba datang ke pintu. Ini adalah pria berpakaian hitam yang hanya memiliki kultivasi roda roh. Senior, yang termuda hanya berperan dalam menjalankan tugas. Kali ini, saya datang ke sini untuk mengumpulkan uang dari orang lain dan mengirim slip giok ke senior saya. Pria berbaju hitam itu menghadiahkan batu giok dengan kedua tangannya dengan wajah penuh kecemasan. Meng Changyun mengambil batu giok itu dan berkata, kamu bisa pergi sekarang. Pria berbaju hitam itu berbalik dan pergi. Meng Changyun mulai menyelidiki slip batu giok ini. Segera, dia mengerutkan kening dan membawa Yu Jian menemui Su Yi. Tuan muda, orang-orang dari pasukan besar di kota Tianxing mengatakan bahwa para pendukung di belakang mereka akan melintasi sabuk Hei Feng besok dan datang ke kota Tianxing. Sebelum itu, janganlah kita meninggalkan kota Tianxing. Meng Changyun melaporkan. Su Yi mendengus dan bertanya tanpa sadar, apa yang mereka gunakan untuk mengancam? Meng Changyun berkata, mereka mengatakan bahwa jika kita pergi tanpa izin, selama kita melihat para biksu di alam bintang Xuan Huang di masa depan, kita akan membunuh mereka tanpa ampun. Su Yi sedikit mengernyit dan berkata, sepertinya membunuh beberapa ikan dan udang kecil saja tidak cukup. Mata Meng Changyun juga menunjukkan rasa dingin, dan berkata, Tuan muda, atau Xiao Lao akan pergi ke kota Tianxing malam ini dan membasmi kekuatan itu. Kamu pergi sekarang, aku khawatir kamu tidak akan menemukan siapapun. Su Yi menggelengkan kepalanya sedikit. Meng Changyun terdiam. Memang, kekuatan besar di kota itu, karena mereka berani menyatakan perang seperti ini, sudah ditakdirkan, mereka kemungkinan besar telah mundur dari kota Tianxing, untuk menghindari dilikuidasi sendiri dan anak mereka. Su Yi berkata dengan lembut, sungguh konyol mengancam para biksu dari alam bintang Xuan Huang. Dari sini, Anda dapat melihat betapa tak tertahankannya kekuatan di kota Tianxing. Meng Changyun tidak bisa menahan tawa, dan berkata dengan keyakinan, memang, jika mereka memiliki cara lain untuk menjaga kita, aku khawatir mereka tidak akan bisa melakukan hal-hal konyol dan tidak masuk akal seperti itu. Namun, kami hanya akan menunggu beberapa hari lagi. Saya ingin melihat berapa banyak karakter mengesankan yang dapat mereka undang kali ini. Su Yi membuat keputusan. Lakukan dengan baik, bersihkan lawan Anda, dan lakukan hal yang sama. Su Yi menginstruksikan, luangkan waktu ini untuk mengabdikan diri Anda untuk berkultivasi, tidak mengherankan saya, dalam 3 hari, kultivasi Anda pasti akan menerobos. Meng Changyun terkejut dan mengangguk setuju. Hari berikutnya, sabuk angin pemusnahan hitam, yang terletak di kedalaman langit berbintang, perlahan-lahan mengalami stagnasi. Di alam pemusnahan hitam, sudah ada banyak biksu yang terbang di atas langit berbintang, mulai melintasi sabuk angin pemusnahan hitam dan menuju ke kedalaman langit berbintang. Hari ketiga, Meng Changyun berhasil menembus tahap akhir dari kehidupan yang sama, dan Taoismenya telah meningkat pesat. Untuk seorang raja kerajaan seperti dia, setiap langkah dalam kultivasinya sangat sulit. Kadang-kadang, jika kesempatannya tidak cukup, bahkan jika itu membutuhkan ribuan tahun, tidak mungkin untuk menembus tingkat kecil dalam kultivasi. Ini tidak berlebihan. Persepsi tentang Tao sudah lama tidak mampu ditembus, sehingga kultivasi diri telah mandek pada taraf kehidupan yang sama. Secara umum, di kedalaman langit berbintang, jika Anda dapat menerobos dari alam kehidupan yang sama ke alam terpadu dalam waktu 1000 tahun, itu sudah menjadi eksistensi tingkat atas. Tentu saja, tidak ada kekurangan bakat dan pahlawan luar biasa di dunia ini. Terutama di antara para raksasa papan atas, tak jarang karakter-karakter tak tertandingi yang menginjakkan kaki di ranah raja di usia muda. Tetapi dibandingkan dengan miliaran biksu di kedalaman langit berbintang, orang-orang menakjubkan ini hanyalah segelintir orang. Adapun Su Yi, tidak diragukan lagi yang paling istimewa. Namun, bagi Su Yi, reinkarnasi dan pembangunan kembali tidak pernah mengejar kecepatan menerobos. Sebaliknya, kita harus melintasi jalan pedang yang jauh melebihi semua kehidupan sebelumnya. Hari keempat.
Waner, untuk periode waktu berikutnya, aku hanya bisa membuatmu sedih untuk tetap tinggal di labu yang membangkitkan jiwa untuk berkultivasi. Di halaman, Suyi berbisik. Tuan muda, Waner tidak dirugikan. King Wan berkata dengan lembut, selama aku bisa menemanimu, Waner. Waner akan puas. Suyi mengusap kepala King Wan sambil tersenyum, dan berkata, ketika sebab dan akibat dari tubuhmu sudah teratasi, aku akan mengajakmu bersenang-senang di kedalaman langit berbintang. Ya, King Wan mengangguk penuh semangat, matanya yang berbintang berbinar, penuh antisipasi. Segera, gadis itu berubah menjadi seberkas cahaya dan menyapu ke dalam labu yang membangkitkan jiwa. Setelah itu, Suyi memasukkan labu bergizi jiwa ke dalam lubang jalan di tubuhnya. Dalam melakukannya, Suyi juga memiliki pertimbangan lain. Setengah lainnya dari King Wan adalah Tian Qi, murid langsung dari kepala sekolah Paviliun Jiu Tian. Dan selama dia mau, Tian Qi dapat dengan jelas melihat posisi King Wan. Untuk menghindari hal ini terjadi, Suyi hanya dapat menempatkan King Wan dengan benar sebelum melintasi sabuk angin Heian. Dan labu yang membangkitkan jiwa King Wan, setelah dia ditempatkan di jalannya sendiri, jika ada perubahan yang tidak terduga terhadap King Wan, dia akan dapat mendeteksinya pada saat pertama dan membuat keputusan. Hari kelima. Kenapa kamu tidak datang? Suyi mengerutkan kening. Dia secara alami tahu bahwa area yang dicakup oleh sabuk angin pemusnahan hitam sangat luas, sebanding dengan jangkauan gabungan beberapa alam bintang. Ini akan memakan waktu setidaknya beberapa hari untuk melintasi ranah alam. Ayo pergi. Suyi bangkit, kehilangan minat untuk membunuh musuh, dan memutuskan untuk menyeberangi sabuk angin hitam dan gelap. Meng Changyun secara alami tidak memiliki pendapat. Segera, keduanya berjalan keluar dari aula, naik ke udara, dan menyapu ke arah langit. Boom! Tapi di tengah jalan, panah Qian melesat di udara. Cepat seperti listrik, ganas seperti api. Kekosongan itu terkoyak oleh celah yang panjang dan sempit, dan raungannya menghancurkan bumi. Dari kota Tianxing, seperti melihat komet menyeret ekornya yang panjang, menembus langit, menabrak, dan menyinari langit. Tak tertandingi. Meng Changyun mendengus dingin, tombak perang hitam muncul entah dari mana di telapak tangannya, dan menusuk di udara. Boom! Panah Qian terhalang dan hancur. Saat turbulensi melanda, kekosongan di dekatnya terguncang dan runtuh. Dan dalam kehampaan di segala arah, satu demi satu sosok muncul satu demi satu. Akhirnya likuidasi dimulai. Ada banyak biksu di kejauhan. Mereka memandang ke langit jauh, ekspresi mereka penuh antisipasi dan kegembiraan. Di bawah langit, 5 raja kerajaan berdiri di area yang berbeda, dan mereka mengunci Suyi dan Meng Changyun di kejauhan. Dengan kata lain, mesin Qi mereka terkunci di Meng Changyun. Adapun Suyi, mereka tidak memperhatikan. Alasannya adalah aura Suyi sangat terkendali, tidak mendekati apapun. Ditambah dengan usianya yang masih muda, mudah untuk diabaikan. Seorang pria tua berambut putih berbicara tanpa ekspresi. Dia memegang mangkuk hitam di tangannya, janggut dan rambutnya berkibar, dan dia mengintimidasi. Ini lebih dari sekadar berlebihan, hanya tidak masuk akal, dan tidak ada intinya. Seorang pria berjubah emas mengeluarkan suara dingin yang membunuh. Dia memegang busur ungu besar di tangannya, dan panah Qian yang dia tembak sebelumnya berasal dari lengannya. Saya hanya ingin tahu siapa yang menghancurkan gedung Ruyi. Seorang pria tinggi dan kekar berjubah binatang membuka mulutnya. Kalian berdua, kalian sudah dikepung. Sebelum kita mulai, kami tidak keberatan memberi kalian kesempatan untuk bertobat. Terserah kalian untuk menundukkan kepala. Seorang juru tulis setengah baya berbicara perlahan. Dia memegang kipas bulu dan mengenakan syal di kepalanya. Pertobatan juga tergantung pada ketulusan, jika tidak, kamu akan mati. Di sisi lain, seorang wanita tua dengan lentera istana segi 8 di tangannya berbicara dengan suara serak, mata segitiganya dipenuhi dengan rasa dingin. Suasananya dingin, dan kehampaan seolah membeku. Kekuatan mengerikan tersapu dari 5 raja kerajaan, sepenuhnya menutupi dunia. Selintas, mereka berlima seperti 5 dewa yang berdiri di langit. Di kota Tianxing,
Hampir semua pembudidaya menghentikan gerakan mereka dan melihat ke langit, ekspresi mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Dalam beberapa tahun terakhir, adegan serupa hampir tidak pernah terjadi. Dan pembangkit tenaga listrik Fei Yunlo, gerbang teratai hitam, dan kekuatan besar lainnya tampaknya semakin bersemangat saat ini. Hanya, kalian berlima? Menghadapi penahanan seperti itu, Su Yi tampak sedikit kecewa. Apa itu, hanya? 5 raja kerajaan mengerutkan kening, bocah ini, tidak bisakah dia melihat situasinya dengan jelas? Siapa Yunhong Shenzong itu? Su Yi bertanya. Penulis parubaya dengan kipas bulu di tangannya tersenyum dan berkata, si kecil berencana untuk mendaki hubungan? Maka Anda akan kecewa, tidak peduli siapa yang Anda sebut hari ini. Jika Anda tidak melakukannya, membayar harganya, Anda ditakdirkan untuk tidak mungkin. Tampaknya untuk mengkonfirmasi identitasnya, Su Yi memandang cendekiawan parubaya itu dan berkata, apakah Anda dari Yunhong Shenzong? Dagu juru tulis setengah baya, berkata dengan ringan, tidak buruk. Su Yi tersenyum dan berkata, kamu bisa hidup sedikit lebih lama. Penulis paruh baya. Su Yi memerintahkan, Lao Meng, kali ini kamu menonton pertempuran. Ya, Meng Changyun memimpin. Semua orang terkejut. Raja kerajaan di tahap akhir dari kehidupan yang sama, tidak berencana untuk mengambil tindakan? Siapa pemuda ini, yang bisa membiarkan raja yang sebenarnya di sampingnya mengirimnya? Kamu bilang, kamu akan melawan kami semua? Tangan hitam. Pria tua berambut putih di mangkuk warna itu sepertinya curiga bahwa dia salah dengar. Begitu dia mengatakan itu, raja kerajaan lainnya tidak bisa menahan tawa. Saya hampir memikirkannya, jadi saya tidak akan repot dan mengucapkan selamat tinggal. Berbicara, dia muncul dari udara tipis dan menjauh. Begitu cepat hingga menghilang dalam sekejap mata. 4 raja lainnya tercengang. Meng Changyun tercengang, dia baru saja pergi sebelum perang dimulai. Su Yi tertegun sejenak, orang pintar. Wanita tua yang memegang lentera istana segi 8 tidak dapat menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Pria dari ras monster air hitam ini terlihat garang dan berani. Saya tidak pernah berpikir bahwa dia akan begitu pengecut. Mungkin dia merasakan sesuatu. Mata juru tulis parubaya itu berkedip dan dia merasa ada yang tidak beres. Tidak peduli seberapa abnormal situasinya, tidak perlu malu-malu. Lagi pula, siapa yang tahu jika lelaki tua ini berpura-pura? Pria berjubah emas yang memegang busur ungu besar tampak menghina. Pembangkit tenaga listrik dari sekte setan air hitam semakin tidak berguna. Melihat ini, Meng Changyun tidak bisa menahan rasa kasihan di matanya. Apakah orang-orang tua ini bodoh? Tidak sama sekali. Terlalu banyak merasa benar sendiri. Anak kecil, apa maksudmu ketika kamu mengatakan biarkan aku hidup sedikit lebih lama? Penulis parubaya itu memandang Su Yi. Dia merasakan ada yang tidak beres dan memutuskan untuk mencobanya. Faktanya, sejak mereka muncul sampai sekarang, alasan mengapa mereka tidak terburu-buru adalah karena mereka ingin menggunakan kesempatan percakapan untuk merasakan detail satu sama lain. Bagaimanapun, raja kerajaan yang harus dihadapi, dan tidak ada yang berani dihina. Jika bukan karena ini, saya akan melakukannya secara langsung. Tindakan Su Yi dan Meng Changyun membuat mereka merasa tidak normal, dan mereka tidak tahu apakah mereka berpura-pura menjadi misteri atau tidak takut. Itulah sebabnya mereka belum memulai. Ingin tahu? Biarkan saya memberitahu Anda sekarang. Su Yi tersenyum. Lalu, sosoknya menghilang begitu saja. Saat berikutnya, yang lain muncul di depan lelaki tua berambut putih terdekat. Serangan menyelinap. Pria tua berambut putih itu mendengus dingin, mangkuk hitam di tangannya naik ke udara, dan guntur hitam yang dahsyat ditaburi, dan aura kehancuran menghancurkan bumi. Su Yi mengangkat tangannya dan meraihnya. Telapak tangan dan jari-jarinya menembus guntur hitam, dan meraih mangkuk hitam. Pria tua berambut putih itu tercengang, kamu. Suara belum diekspor. Su Yi menjentikkan lengan bajunya. Boom. Tubuh lelaki tua berambut putih itu meledak, dan jiwanya berserakan. Raja tahap akhir dengan umur yang sama, rentan seperti lalat, mati mendadak. Su Yi bahkan tidak memandangnya. Dia melihat mangkuk hitam di tangannya, dan berkata dengan lembut,
Metode pemurnian mangkuk ini terlalu kasar, dan itu benar-benar menghancurkan bahan langka seperti besi petir misterius hitam. Semuanya. Adegan ini membuat hati tiga raja kerajaan lainnya bergetar, dan wajah mereka berubah. Tidak enak. Anak ini punya masalah besar. Tanpa ragu, mereka berbalik dan melarikan diri. Pada saat ini, mereka tidak sabar menunggu orang tua mereka memiliki dua kaki lagi, satu persatu untuk melakukan yang terbaik untuk bergerak dan menggunakan teknik melarikan diri. Aku tahu sebelumnya bahwa Lao Su dan pria dari Sekte Setan Air Hitam juga segera pergi. Pria berjubah emas itu diam-diam menyesal. Sebagai raja kerajaan, tidak ada orang yang bodoh. Dia juga menyadari ada yang tidak beres, tapi dia tidak terlalu peduli, tapi berencana untuk menyentuh detail lawan lebih jauh. Tapi siapa sangka apa yang terjadi selanjutnya? Tapi itu sangat menakutkan, mereka tidak memberi mereka kesempatan untuk menguji, hanya dalam sekejap mata, lelaki tua berambut putih itu akan dihukum mati. Berteriak. Tiba-tiba, celah lurus terbuka di kehampaan di kejauhan. Pria berjubah emas terkejut dan berbalik untuk menghindar. Tapi saat berikutnya, dia terkejut menemukan bahwa tubuh tanpa kepala muncul di kejauhan, memegang busur ungu di satu tangan. Itu adalah tubuhnya. Ini. Pria berjubah emas menundukkan kepalanya dengan susah payah, dan benar saja, tubuhnya menghilang. Seketika, matanya menjadi hitam dan dia kehilangan kesadaran. Di mata Meng Changyun di kejauhan, metode kematian pria berjubah emas, sosok di alam kerajaan, tampak sangat aneh. Seolah-olah dia telah menabrak energi pedang Lord Guanzu, leher dan tubuhnya langsung terpisah, dan kepalanya terlempar ke udara. Bukannya dia tidak bereaksi cukup cepat, tapi pedang Qi yang dipotong Lord Guanzu terlalu cepat. Meng Changyun gemetar di dalam hatinya. Tidak. Di kejauhan, terdengar jeritan melengking. Meng Changyun berbalik dan melihat wanita tua dengan lentera istana segi 8 di tangannya, ribuan kaki jauhnya, tiba-tiba mati. Dia meninggal lebih parah, dihancurkan oleh pedang dan hujan. Bagaimana ini? Siapa pria itu? Usianya baru sekitar 20 tahun, dan auranya biasa saja dan biasa saja. Tapi bagaimana bisa? Begitu menakutkan. Penulis Parubaya itu melarikan diri dengan liar. Dia menggunakan teknik melarikan diri yang merusak diri sendiri. Dalam sekejap, dia tiba-tiba menyadari bahwa semua kekuatan yang didistribusikan antara langit dan bumi tampaknya di penjara, dan bahkan kekosongan tampak membeku. Dan aku seperti terjebak dalam rawa, menderita penindasan yang mengerikan. Sialan! Penulis telah benar-benar berubah warna di usia Parubaya. Pada saat ini, sosok Sui muncul dari udara tipis dan berkata, "Mengapa kamu ingin pergi? Aku berkata bahwa aku akan membiarkanmu hidup sedikit lebih lama, dan aku tidak akan mengingkari janjiku." Aku menyerah. Penulis Parubaya itu sangat ketakutan sehingga dia berteriak, "Senior, tolong tunjukkan belas kasihan." Sui tersenyum dan berkata, "Pada tahun lalu, balas dendam Fei Yunlo terhadap para biarawan di alam bintang Xuan Huang, apakah itu perintah Yun Hong Shenzong Anda?" Penulis Parubaya itu berkata dengan suara gemetar, "Saya akan menjawab dengan jujur, bisakah para senior membiarkan saya tidak mati?" Sui menggelengkan kepalanya sedikit, "Jika kamu tidak menjawab, hidup akan lebih buruk daripada kematian. Jika kamu menjawab, kamu bisa mati dengan bahagia dan memilih untuk dirimu sendiri." Sarjana Parubaya itu tampaknya telah benar-benar pingsan, dan mendesis, "Bunuh aku, bukan hanya Yun Hong Shenzongku yang tidak bisa melepaskanmu, tetapi bintang raksasa Huak Xinzai tidak akan pernah membiarkanmu pergi." Sui tertawa dan berkata, "Seperti yang diharapkan, inilah jawaban yang saya inginkan." Penulis Parubaya. Puff. Dengan sentuhan energi pedang, dia dipenggal di tempat. Pada titik ini, keberadaan 4 raja kerajaan telah musnah dengan satu klik. Meng Changyun tidak mengejutkan. Karena semua karakter ini memiliki basis kultivasi umur yang sama, tidak ada dari mereka yang bisa bertarung. "Lao Meng, kemasi barang rampasan, aku akan menunggumu di dekat sabuk angin Heian." Sui memesan. Ini. Karakter raja kerajaan dari alam bintang 1000 mesin ini, jika dia dulu bekerja untuk Sui, dia tidak cocok untuk peran sebagai pelayan.
Dan sekarang, dia telah melakukan pekerjaan yang sempurna. Dan, bangga dengan perannya. Suyi mengeluarkan kendi anggur dengan satu tangan, meletakkan yang lain di punggungnya, berayun di langit, jubah hijaunya berkibar, dan menghilang dalam sekejap mata. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.